أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah, kita kembali pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat ini dengan segala nikmatnya Allah yang Ia berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keamanan, keselamatan, kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan dengan berkah salawat yang kita baca, kita semua, keluarga kita, kampung kita dihindarkan dari segala bala macam musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pula kita doakan bersama mudah-mudahan daripada saudara kita setanah air ataupun seagama yang terkena musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan mendapat pahala daripada sabar mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada mereka. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pembacaan Risalah Az-Zahrul Basim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maka bernaik lagi oleh Jibril alaihissalam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh. Setelah sampai maka meminta oleh Jibril alaihissalam kepada malaikat penunggu langit itu membukakan pintu langit itu. Maka berkatalah malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, aku Jibril. Maka berkata malaikat itu, siapa yang ada sama engkau? Maka berkata Jibril alaihissalam, yang ada sama aku Muhammad. Maka berkata malaikat itu, apakah telah disuruh datang? Maka berkata Jibril alaihissalam, telah disuruh datang. Maka lalu dibukakan oleh malaikat itu akan pintu langit itu, serta dengan sambutan segala kehormatan dan segala puji-pujian dan segala doa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian lagi dalam peristiwa Mi'rajnya Rasulullah, di antaranya adalah Nabi kita kembali menaiki tingkatan yang ketujuh, yaitu berada di langit yang ketujuh. Ini adalah penghabisan daripada tingkatan langit, karena Allah Ta'ala menjadikan langit ini tujuh lapis, yang mana dalam peristiwa Mi'raj anak tangga yang ketujuh itu naiknya berada di langit yang ketujuh. Nah, berarti ini langit nang paningginya. Cuma ini bukan tempat nang paling tinggi, belum lagi. Masih ada di atas langit nang ketujuh tempat ciptaannya Allah yang lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Nah, langit yang pertama aja tinggi sudah. Jadi langit yang pertama tinggi, ada lagi langit yang kedua. Langit yang kedua tinggi, ada lagi langit yang ketiga. Ujar peribahasa, di atas langit masih ada langit. Berarti jangan sombong. Ujur itu. Nah, bahkan di antara satu tingkatan semalam di awal dibahas atau diriwayatkan dalam Mi'raj tersebut, tingkatan yang disediakan Allah ada 10 tingkatan. yang mana tiap-tiap satu tingkatan itu perjalanan berapa? 500 tahun.
Nah, jadi perjalanan jika dijalani itu lawas sampai 500 tahun perjalanan satu tingkatan. Nah, berarti kalau sampai 7 tingkatan, 7 kali 5 berarti berapa? 35 apa? 3.500 tahun umat buahnya nih. Inggih, berarti 3.500 tahun perjalanan sudah. Nah, inggih makanya inggih kalaunya kita memandang peristiwa Isra Mi'raj itu pandang dengan iman. Lah, bukan pandang dengan akal, bukan. Makanya kalau peristiwa Isra Mi'raj itu Allah Ta'ala mulai dalam Al-Quran dengan kata-kata subhana. Kenapa kata-kata tasbih dimulai Allah? Karena dalam peristiwa tersebut adalah sesuatu yang ta'ajub, yang maulah heran bagi akal manusia. Artinya ini pandangannya kada kawa secara akal. Nah lah, kan kayak itu. Tiap-tiap kita nih mendengar, melihat, tahu sesuatu yang luar biasa, kita sunat membaca subhanallah. Artinya maha suci Allah. Maha suci Allah daripada yang kita lihat tadi. Maha suci Allah daripada yang kita dengar tadi. Maha suci Allah daripada yang kita tahu tadi. Artinya Allah lebih daripada itu. Nah, makanya itu kan. Nah, pemahaman kita tah. Nah, makanya subhanallah. Minggih jangan wah jangan. Jangan. Ingin pinam bungas benar, subhanallah, masya Allah. Ya sudah. Yalah ingin Allahul Jamil. Nah, Tuhan itu langkar, Pak. Jadi ciptaannya langkar juga. Nah, makanya bisa aja memandang sesuatu yang langkar, napa? Memandang keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Amun sampai ke situ ingin amun sampai ke bawah jangan lah luar biasa nafsu misalnya memandangnya dengan nafsu, berarti jangan terlalu memandang, sekali-kali aja cukup memandang lah, sekali cukup sudah ya ampe berandam jangan juga. Nah, sekali cuma berandam, nah itu artinya tarkibul majzi ngarannya, artinya sama dengan banyak. Nah, aku sekali aja jar cuma berandam dosa juga, amun sekali kada berandam itu rajaki ngarannya. Masyaallah lah. Bapak ngaya pejar inggi kada dijanaki mubazir gitu ya. Nah, iyalah yang gitu bang sudah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah sesuatu nang berharga, sesuatu nang indah. Itu dunia tuh. Cuma sepaling indah perkara dunia, sepaling berharga perhiasan dunia napa? Al-mar'atu salihah. Mudahan dapat pibinian nang salihah. Nah, ini kenapa itulah yang sepaling berharga daripada dunia. Jangan minta harta saja, jangan minta pangkat saja, jangan minta selamat saja, napa minta perempuan yang salihah. Jar Nabi, itulah perhiasan yang paling berharga di dunia. Masya Allah lah. Nah, jadi mudahan aja nang balum dapat nang salihah, nang mudahan dijadikan salihah. Amin. Nah, jadi kembali. Jadi kata-katanya subhana artinya apa? Pandangan kita, artinya dengan iman, bukan dengan akal. Nah lah, inggih kalau dengan akal, iya tadi kada mau tetamu. Kada mau tetamu kalau lawan akal. Cuma kalau lawan iman tetamu benar. Lah, inggih idza aradallahu syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Nyaman benar, mudah benar kalaunya kita lawan iman. Jadi apanya aja mudah. Makanya kita terus berdoa, terus berharap. Kenapa? Karena kita memiliki Allah yang maha kuasa, yang maha pemurah luar biasa. Nah, tiap-tiap doa pasti Allah Ta'ala kabulkan. Nah, jadi kita kada henti-hentinya berdoa, kada henti-hentinya berharap, berusaha. Kenapa? Orang Tuhan tuh kaya luar biasa, Tuhan tuh pemurah luar biasa. Makanya berdoa kita. Jangan bosan-bosannya, jangan bahasa kitanya jangan ragu-ragu di hati ketika kita memiliki Allah. Jangan putus asa, jangan. Lah kalau putus asa ditolak sudah 2 kali, jangan putus asa.
Inggih ada haji lagi. Nah yalah inggih jangan kusawa ini jar sampai mati seorang haji jar. Jangan. Inggih yalah jangan. Karena apa? Karena pasti Allah Taala kuasa. Nah yalah. Kembali. Nah inggih. Nah jadi tiap-tiap satu tingkatan dalam peristiwa Mi'raj tersebut Allah Ta'ala itu jadikan 500 tahun perjalanan. Cuma dengan kehendaknya Allah inggih yang mana karena dalam peristiwa Mi'raj tersebut tiada lebih daripada 3 jam lamanya. Ada dalam riwayat yang lain bekas para bahan Rasulullah pun tiada hilang lagi panasnya. Berarti betul benar. Nah inggih makanya tadi kita lawan akal kada main. Cuma kalau nyalawan iman jelas bisa. Nah, yalah inggih. Ujar Abu Bakar juga seandainya Rasulullah nih menyambat lebih daripada ini aku pun akan percaya. Oh, Abu Bakar tak. Nah, jadi kita kena percaya juga. Nah, inggih. Nah, jadi kembalilah. Jadi Rasulullah naik ke tingkatan yang ketujuh di langit yang ketujuh. Maka melihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Nabiullah Ibrahim. Maka pada ketika itu melihat oleh Rasulullah SAW akan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur yang maha tinggi dan maha elok rupanya. Nah, inggih. Jadi ketika itu Rasulullah selepas masuk ke pintu langit yang ketujuh, sekalinya di dalam langit tersebut ada seorang Nabiullah yaitu Nabiullah Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ada. Nabi Ibrahim ini inggih kalaunya gelarnya adalah abahnya agama, bapak agama. Kenapa di antara gelarnya bapak agama Nabi Ibrahim itu? Karena Nabiullah Ibrahim syariatnya banyak kita pakai. Artinya apa? Syariat Nabi Ibrahim itu banyak dipakai menjadi syariat Nabi kita Muhammad. Nah, di antara syariat Nabi Ibrahim yang dipakai dalam syariat Nabi kita Muhammad, di antaranya apa? Kurban. Itu di antaranya. Nah, jadi ada di antara syariat Nabi Ibrahim itu yang terus dipakai dalam Al-Quran, terus dipakai dalam syariat Nabi kita, di antaranya adalah kurban. Nah, jadi kurban itu syariat Nabi Ibrahim. Satu. Nah, kemudian apalagi di antaranya khitan, artinya basunat. Itu syariat Nabi Ibrahim tak? Nah, banyak lagi lah syariat Nabi Ibrahim yang dipakai daripada kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim itu sedikit lah. Nabi Ibrahim itu mempunyai seorang istri. Nah, sebenarnya dua lah, Siti Sarah lawan Hajar lah. Nah, inggih. Sekian lamanya kada baisian anak. Itu adalah lawas kada baisian anak. Lah padahal minta iya juga, gawinya iya juga. Kadang minta aja tuh gawinya kadang itu parah itu. Nah, jadi minta juga dan gawinya juga. Nah, yalah inggih. Jadi boleh aja kada saekong ada bisa anak tambah saekong pulang. Dua jadinya bini nih. Nah, eta inggih. Mun sudah beranak nampang anak menambah aja lagi. Berarti anak membanyakin niatnya. Nah, itu yalah inggih. Nah, inggih. Jadi napa ketika Allah Taala beri inggih anak sudah tua itu. Nah, umur sudah tua diberi Tuhan anak. Nah, inggih yaitu ngarannya Ismail. Nah, Ismail itu inggih bahasa daripada dua bahasa. Isma lawan Nail. Ujar bahasa Arabnya, ujar ahli bahasa Arab, Isma artinya dengarkan olehmu, Il akan permintaanku. Nah, itu dua bahasa. Lalu ngarannya Ismail, luar biasa. Nah, inggih. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Panjang kisahnya lah kalau kita masa Nabi Ibrahim itulah inggih sampai ditinggal inggih Nabi Ismail lawan mamanya di tengah gurun pasir lah. Nah, ini kenapa itu daripada Allah Ta'ala memberi cobaan, memberi ujian lawan Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini kada gampangan. Inggih di antara gelar sirin adalah Khalilur Rahman. Khalilullah artinya. Khalilullah itu artinya apa? Kekasih Allah juga.
Inggih, Khalilullah itu apa? Kekasih Allah juga, artinya Tuhan sayang luar biasa. Cuma sayangnya Allah didapat oleh Nabi Ibrahim bukan dari sesuatu yang mudah. Ngalih benar juga dapatnya. Di antaranya apa? Mulai lagi lahir sudah dicoba oleh Allah lawan Nabi Ibrahim. Napa cobaannya? Meninggalkan anak nang masih bayi halus lawan mamanya di tengah gurun pasir. Itu cobaannya toh. Artinya apa? Lebih mencintai Allah kah? Lebih mencintai anak lawan bininya nang halus tadi kah? Maka ada gampang kan pian mau lahi anaknya betohok sudah. Mau lahi anaknya betohok sudah. Sampai ta pacul sabarataan pakaian tuh kan betohok dah. Kada ada gawian orang ta pacul salawar kada ada. Ya lah ingin berarti pacul baju mun panas kayak itu nare. Ini pacul salawar berarti di sini hebat nih gawiannya. Inggih, ketika lawas sudah menghadang-hadang anak, ada diberi Tuhan anak, sayang benar berarti nih. Kan lawas dinanti-nanti, dihadang-hadang, diharap-harap, diberi Tuhan, soalnya disuruh Tuhan tinggal Haji Ibrahim di tengah gurun pasir. Ya jar nang Siti Hajar tuh. Wahai laki ulun nang ulun sayangi, kenapa pian meninggalkan ulun di tengah gurun pasir kayak ini? Badiam Nabi Ibrahim. Takuni pulang sampai 3 kali. Lalu apa ujar Siti Hajar? Wahai laki ulun, ini suruhan Allah Ta'ala kah? Ya Nabi Ibrahim, inggih ini memang suruhannya Allah, isyarat dari Allah untuk menggawi perkara macam ini. Lalu apa? Inggih pun jar Nabi Ibrahim dasar suruhan Allah Ta'ala. Lalu apa sahutan Siti Hajar? Inggih kami ridho. Kayak apa? Pianlah cobaannya luar biasa. Kada gampangan Nabi Ibrahim dicoba, diuji oleh Allah Ta'ala. Inggih mulai lagi halus sudah baisin anak diuji sudah. Sampai inggih bamula ganal diuji pulang. Napa sumbalih Ibrahim anak amto. Inggih cuma kata dia apa? Cinta Allah kah? Bahasa kitanya cinta lawan manusia kah? Cinta lawan anak bini tadi kah? Tetap cintanya Ibrahim lawan Allah. Padahal ini ujian aja nih. Nah, kada bahasa kitanya Tuhan tuh menyuruh nang kada bagus bang. Diuji. Cuma ujian. Lah inggih diuji Tuhan sumbalih Ismail nakam sayang itu sumbalih Ibrahim. Oh jar Tuhan jar Nabi Ibrahim nih, aku lebih cinta kepada Allah daripada lawan anak. Hakun menyembelih. Nah ya lah inggih berarti jar Tuhan nih lulus ujian sudah. Nah lalu dapat memang tepatlah inggih menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah juga. Nah itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam luar biasa lah, hebat cintanya kepada Allah luar biasa. Nah inggih. Ya mungkinlah kita ambil pelajaran lah. Nah ya inggih. Jadi kadang-kadang kita ini diberi 2 pilihan. Kadang-kadang diberi 2 pilihan di hadapan kita ini perkara Allah, ini perkara kadang-kadang makhluk. Itulah apalagi perkara pribadi. Kadang-kadang diberi pilihan oleh Allah. Nah disinilah kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan kemuliaan jika kita pilih nang di jalan Allah. Nah disinilah. Nah ketika kita diberi ujian. Kalau kita kada diberi ujian macam itu kadang-kadang biasa aja. Lah ingin menjadi hambanya nang biasa. Cuma ketika Allah hendak menaikkan hambanya menjadi mulia, maka diberi Allah ujian. Makanya idza ahabballahu abdan ibtala. Apabila Allah Ta'ala ingin mencintai seseorang hambanya, pantaslah diberi Allah Ta'ala ujian tadi. Nah jadi diuji Tuhan kayaknya. Ingin kadang-kadang ujiannya berat benar. Lah ingin kadang-kadang mudah benar. Nah ingin macam itulah. Semakin berat ujiannya, semakin tinggi pangkatnya diberi Allah. Nah itulah. Nah ingin. Nah jadi kembali itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada ketika itu dilihat Rasulullah bersandar di Baitul Ma'mur yang maha tinggi dan maha elok rupanya, dan tiap-tiap hari masuk oleh 70.000 malaikat ke dalamnya, dan yang telah masuk ke dalamnya sekali maka tiada masuk untuk kedua kalinya. Nah berarti 70.000 sehari masuknya. 70.000 malaikat sehari masuk. Isuk pang nah itu pulang lah masuk kada. Karena itu juga aja kada. Jadi sekali masuk isuk kada nang lain pulang. Nah berarti berapa hari sudah? Inggi jak ibar satahun tu 360 hari, berarti 360 kali 70.000 malaikat, banyak benar malaikat. Nah, ciptaan Allah nang ngaran malaikat ini banyak benar. Nah ingin nang masuk ke Baitul Ma'mur aja seharinya 70.000, maka kada bisa ta 2 kali nang masuk.
Kalau mencukupi 70.000 jangan ada cukup hari ini jar. Ambil nang samalam pulang jangan ada mau. Lah ingin nang puga pulang. Nah itu Allah Ta'ala ciptaan malaikat banyak benar lah, malaikatnya luar biasa. Nah inggih. Maka tiada masuk kedua kalinya. Maka memberi salam oleh Rasulullah SAW kepada Nabi Ibrahim, maka membalas salam olehnya serta dengan sambutan kehormatan dan segala doa bagi Rasulullah SAW dengan katanya, hai Muhammad, ujar Nabi Ibrahim, jadikan olehmu akan banyak hajatmu pada Tuhan Azza wa Jalla, yaitulah bagi umatmu, sebab bahwasanya umatmu amat dhaif. Nah ada sekalinya jaga bahasa kitanya Nabi Ibrahim ini bapasan lawan Nabi kita, wahai Muhammad, banyaki doa sagan umat. Banyaki ikam berdoa sagan umat. Kenapa? Karena umat kamu tuh lamah-lamah. Lah, ingin nang nyata dulu, tapi kada diberi pasan macam itu Rasulullah pasti mendoakan. Lah ini cuma menahapi nara. Nggih kalau kita Rasulullah itu memang riwayatnya mulai baharian, jaga bahasa kitanya tuh kada pernah lupa lawan umatnya. Ayolah ingin apabila aja inggih jangankan di saat nang sakit, di saat nyaman pun nang diingat adalah umat. Nah ayolah inggih cuma ini mana hapinare jaga bahasa gitu aja banyaki lagi Rasulullah, banyaki lagi Muhammad teh minta lawan umat kamu. Kenapa? Karena umat kamu tuh dhaif, artinya lamah segala-galanya. Jaga bahasa kitanya tuh lamah awaknya. Kenapa jadi lamah? Karena saja dibandingkan umat bahari. Itu dibandingkan umat bahari tak uhu tarus. Inggih lamah tarus bahasa kitanya tuh uhu tarus. Inggih dibandingkan umat bahari. Kalau umat bahari inggih jaga bahasa kita kayak di zaman Nabi Allah Daud misalnya, napa orang maulah baju rantai itu lawan tangan aja. Mau lamhakan wasi lawan tangan aja, kadang bepandai-pandaian Bang. Inggih surung ka api hanya lamah kada. Kalau di zaman bahari umat bahari itu lawan tangan aja. Oh nyamannya. Ya inggih jaga bahasa kitanya itu berarti lamah pulang umat kita. Umat bahari ganal awaknya. Umat Nabi Muhammad Bang kada ganang itu. Yalah inggih halus-halus orangnya. Nah kata tarus nih. Umat bahari umurnya 100 tuh itu hanya bisa main kalikir aja nya. Hal 1000 di orang umatnya yalah umurnya tah 2000. Umat bahari umat Nabi Muhammad Bang 50 60 guguran sudah. Nah aja itu berarti saraba lalu apa aja Nabi Ibrahim minta akan ogan umat kemenang lamah-lamah nih. Nah jadi kita bahasa kitanya dasar banyak jasanya Rasulullah yang mana mendoakan bagi kita walaupun kita nih jaka amal ibadah itu luar satu umat. Karena pas satu umat benar karena umur handap benar. Ya leh ingin jaka bahasa kita itu kada cukup lagi hendak mencari sango kalau dibandingkan umur. Cuma Rasulullah meminta biarpun umurnya handap cuma ibadahnya banyak gandaannya. Leh inggih banyak nang ibadahnya sekali cuma gandaannya luar biasa. Ya banyak nang contohnya kayak malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nah inggih tiap-tiap ibadah di malam Lailatul Qadar itu seperti beribadah 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun. Beribadah sekali aja. Umat siapa itu? Umat Nabi Muhammad. Luar biasa. Nah itu inggih kada ada ibadah jaga bahasa kita satu ibadah inggih dibalas nang balipat ganda di umat bahari kada ada. Jadi kada apa-apa umat bahari 1000 tahun umur cuma sakali ibadah satu pahalanya. Inggih kita 60 tahun umur misalnya panjang juga 60 tahun cuma sekali ibadah 1000 tahun balasannya. Ini harakat benar ini itu Bang. Kenapa tadi? Berkat Nabi Muhammad luar biasa. Nah didoakan sidin luar biasa. Inggih Rasulullah memang macam itu. Jakanya toh kada disuruh Nabi Ibrahim jelas sudah nang dipintanya siapa sagan umat jelas sudah. Karena Rasulullah kada pernah meninggalkan umatnya. Rasulullah kada pernah melupakan umatnya. Senantiasa Rasulullah mendoakan bagi umatnya. Kan kita kayak itu juga leh. Nah inggih kan kayak kita nih. Kalau Rasulullah mencintai umatnya luar biasa. Kita pun disuruh juga mencintai umat Rasulullah.
Nah, yalah, jadi kita baratannya kalau hakikatnya saya Pak umatnya Rasulullah. Berarti kalau kita mencintai sesama kita, membantu sesama kita, inggih menyayangi sesama kita, berarti sama lawan membantu menyayangi umatnya Rasulullah. Nah, kayak itu ya ngatakan. Menuruti Rasulullah juga. Ini Rasulullah kayak pahlawan umatnya, ma sayangnya, umat ai menyayangi benar, umat ai membantu benar, kita kayak itu juga. Lawan sesama orang Islam nih, anggaplah kayak kita, kayak Rasulullah lawan umatnya, anggaplah kita kayak itu juga lawan umatnya Rasulullah. Jadi kata-katanya macam ini bagus. Kenapa katuju benar membantu orang, membantu umatnya Rasulullah? Nyaman sedikit. Inggih kada bahasa kitanya tuh membantu kawan karena kawan benar Bang. Membantu ini karena keluarga benar Bang. Kawan lagi ditambah supaya bagus lagi membantu umatnya Rasulullah. Nah, jadi kita berasih hati. Nah, jadi kita kawan kayak menuruti Rasulullah. Nah, macam itu. Lah membantu umatnya Rasulullah, menyayangi umatnya Rasulullah. Nang sampai jar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Inggih yang tiada sempurna iman seseorang kamu kata Rasulullah terkecuali inya cinta dengan saudaranya seperti inya mencintai dirinya sendiri. Kan macam itu. Kalau kita menyayangi, menyemani, membantu dan sebagainya lawan kekawanan kita sesama orang Islam nih, khususnya inggih nang tuha kanang anum. Kenapa tadi? Karena kita seperti janami menyayangi diri sendiri. Nah, macam itulah. Inggih jangan bahasa kitanya asal kita nyaman, orang biar sakit. Asal kita bagus, orang biar kada bagus. Asal kita hasil, biar orang kada hasil. Jangan amun kawa di hati kita tuh kayak apa supaya menyamani orang. Alah, itu di hati tuh. Inggih amun kawa kita kayak apa? Amun kawa orang dahulu nyaman hanya seorang. Kayak itu lah. Atau sama nyaman, kan macam itu nyaman sedikit. Inggih lah, siapapun kita. Lah inggih apalagi nang pemimpinnya kah? Karena ngaran pemimpin itu sayyidul qaum khadimuhum. Ngaran pemimpin satu kaum adalah pembantunya. Nah, kayak itu lah, itu nang bujur tuh. Kalau pemimpin apakah? Organisasi apakah? Ya lah inggih apa? Organisasi apakah? Misalnya di sekolahan pimpinannya sekahandaklah, jangan. Sesuruh-suruhnya lah jangan. Inggih menyantai aja lah jangan. Nangaran pemimpin itu napa pembantunya. Sebujurannya macam itu. Itu nah sebujurannya. Inggih bukan pemimpin itu rajanya, jangan. Nah, yalah inggih makanya kita nih, inggih napa niat kita inggih menjadi pembantunya orang Islam, pembantunya menjadi pembantunya umat Nabi Muhammad, jangan sebagai raja, jangan. Pembantu aja gitu, tinggal situ gitu, itu mulia luar biasa. Lah inggih kalau rajanya kan jadi mulia. Lah kalau pembantunya mulia. Nah, yalah. Nah, inggih biar jadi pembantunya aja sampai mati kada apa. Nah, pembantu orang beriman, pembantu umatnya Rasulullah. Kada apa itu pang niat kita. Lah, jadi kada mulia kada. Karena nang pemimpin itu napa sayyidul qaum khadimuhum, nah macam itu. Jadi pemimpin itu napa pemimpin apakah? Inggih kepala apakah? Bukan bahasa ketika jadi pemimpin, ketika jadi tuha akan jadi pahibatnya kada. Sekalinya napa jadi pembantunya. Nah, macam itu. Lah, nah inggih jadi pembantunya pang. Kada bahasa kitanya atau ketika jadi pemimpin jadi rajanya lah, kada. Jadi pembantunya. Nah, macam itulah. Nah, inggih itu Rasulullah luar biasa. Inggih senantiasa ingat kepada umatnya tadi. Nah, inggih. Jadi itu diantara pesannya Nabi Ibrahim lawan Rasulullah, beri banyak doa lawan umat, karena umatmu itu ujar Nabi Ibrahim adalah dhaif, lemah. Dan sebagai lagi ujian Nabi Ibrahim, hai Muhammad, beritahu pada umatmu bahwa surga itu terlalu luas dan terlalu bagus tanaman dan taman-tamannya. Nah, inggih dasar bagus bang ngarang surga tuh. Di mana tahu Nabi memadahkan. Lah kalau kita hendak tahu ngaran surga itu mati dahulu. Nah, itu berarti kita ini belum mati lagi. Ada kawai. Bapang di mana jadi tahu? Rasulullah memadahkan nama la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar biqabil bashar. Inggih nang mata kada pernah melihat, nang talinga kada pernah mendengar, nang hati pun kada pernah tergelitik, itulah nyamannya surga. Nah,
kayak paamjar inggih kayak makanan pian membayangkan makanan kayak itulah nyamannya di surga lebih daripada itu pian melihat bibinnya nang langkar menurut pian ya sudah menurut kawan kada langkar bang ini pian handak jadi langkar ya inggih cuma di surga bang langkar daripada itu pian mendengar suara yang paling bagus di dunia di surga lebih bagus daripada itu makanya jangan kada hendak masuk surga itu kalau aku jarang barang haji yang barang haji ingin ke surga luar nyaman pian nah ingin luar nyaman di surga ingin yang mata kada pernah mendengar nyamannya surga talinya kada pernah mendengar nyamannya surga itulah ngarannya surga habarakan Rasulullah ya surga itu nyaman nah supaya hendak ke dalam surga nah inggih nah lalu ujian Nabi Ibrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar barang siapa membacakannya sekali niscaya ditumbuhkan baginya suatu pohon di dalam surga. Nah, inggih jar Nabi Ibrahim mewasiati pulang baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa garang? Karena tiap-tiap membaca satu kali tasbih tersebut maka Allah telah tumbuhkan satu tanaman di dalam surga. Nah, satu pohon dalam surga. Nah, kita hendak bertanam banyak berkebun banyakin baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali dulu membaca? Hinggalah itu napa itu adalah pohon di surga nang pacangan sagan kita enak. Lah inggi apalagi kena sembahyang tasbih inggi 75 kali sarakaat tasbihnya lah inggi 2 rakaat 150 inggih kena 4 rakaat berarti 300 kan tasbih itu 4 rakaat Pak jadi sekali menggawi sembahyang tasbih berarti kurang lebih 300 rapun pohon kayu dijadikan Allah Ta'ala di dalam surga sagan kita ada bahastilah menggawi amun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar kan bahastilah sembahyang tasbih bang kan bahastilah nah inggih banyak benar pohon lah inggih banyak benar berarti kabun kena aku nyaman minta kawan nikah aja kena kada mau kayak itu ada barian lagi situ enak masing-masing aja nikmatnya diberi Tuhan kayak itu nah inggih ini nikmatnya A kayak ini nikmatnya B kayak ini kayaknya lah kalau bang kayaknya aku banyak jar sedia bidadari agar kamu aja jar sepalih jakada kawa nah hanya sudah berjatah sudah nah inggih mengharap kawan mulai di dunia mengharap kawan aja ya lah nah sudah nah jadi banyakin baca tasbih tadi nah kemudian lagi Rasulullah sebagai telah melihat oleh Rasulullah akan segala malaikat terlebih banyak dan terlebih amat hebat dengan gempar suara mereka itu memberi tasbih dan takdis dan tamjid dan takbir dan ta'zim bagi Allah Azza wa Jalla. Nah kemudian daripada itu maka malaikat lagi oleh malaikat Jibril alaihissalam bersama Rasulullah di atas tingkat yang ke-8. Nah yang ke-7 habis sudah tingkat yang ke-8 pulang. Wallahu a'lam mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya mudah-mudahan segala dosa yang telah diampuni Allah Subhanahu mudah-mudahan dengan kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa pula kumpulkan kita dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita terkumpul beserta Rasulullah baik di dunia pun sampai ke akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala masuk surga bigir hisab amin Allahumma amin ala tilkan niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah.